Yakin? Amin. Syukur kepada Allah, puji Tuhan. Ini udaranya mendung-mendung dan juga suasananya ini adem-adem, ya, bikin ngantuk. Supaya nggak ngantuk, saudara-saudari, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya saudara-saudari yakini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gampang, seperti yang kali lalu saya akan bertanya, ya. Ada istilah-istilah dalam dunia yang kita hidupi ini. Dalam media sosial banyak sekali istilah-istilah itu. Cukup Anda yakini, ya, ini apa? Misalnya, satu, merdeka itu adalah saat Soekarno dan Hatta berbaris rapi di dalam dompet. Jika yang berbaris Patimura berarti masih perjuangan. Fakta atau mitos? Fakta. Banyak yang bilang fakta. Fakta atau mitos? Fakta katanya. Oke, ya baik. Lalu ada pernyataan begini. Di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Fakta atau mitos? Fakta juga. Yakin? Yakin, ya. Seorang laki-laki yang sukses adalah yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dari yang dihabiskan istrinya. Fakta atau mitos? Oh, fakta lagi, ya. Bukan saya ngomong loh ya, Bapak-bapak ya. Seorang wanita sukses adalah yang bisa mencari laki-laki seperti itu. Fakta atau mitos? Takut dia ngomong fakta ya. Takut ada sebelahnya ada suaminya. Oh, gara-gara itu ya gitu. Nih lagi ya. Oh, ada pernyataan lagi. Obat macam-macam penyakit adalah obat merah cap dua Bapak Soekarno dan Hatta. Betul atau salah? Fakta atau mitos? Oh, fakta. Nah, itulah sebagian besar yang terungkap di dalam media sosial, dalam dunia kita, dan terungkap juga di gereja ini, ya saudara-saudari. Betul, itu adalah sebuah fakta-fakta. Sekarang saya mau tanya lagi, fakta atau mitos ya? Berbahagialah kamu sekarang yang lapar, fakta atau mitos? Dia bingung kan? Mau jawab fakta belum terbukti, ya. Mau jawab mitos takut dosa, ya kan? Berbahagialah semua hai kamu yang miskin, fakta atau mitos? Bingung lagi. Oh, fakta. Berbahagialah kamu yang menangis, fakta atau mitos? Nah, masih bingung semuanya ya. Saudara-saudari terkasih, gambaran dunia memang sesuatu yang berbeda sekali dengan gambaran dalam kitab suci. Pandangan manusia berbeda sekali dengan pandangan Tuhan. Kata-kata yang tadi diucapkan pada bagian awal saya tadi, yang ada di media sosial, yang diyakini banyak orang dan kita juga, ternyata bertolak belakang ya dengan apa yang disampaikan dalam Injil yang kita dengarkan ini. Masa sih ada orang miskin bisa bahagia betul? Masa ada orang menangis tiba-tiba bersuka cita? Masa ada orang lapar berbahagia? Nah, fakta-fakta itu yang dinyatakan dalam kenyataan sekarang dalam dunia kita dengan yang disampaikan dalam Injil itu butuh yang suatu namanya jembatan, ya. Jembatan apa yang bisa membuat kita meyakini itu fakta? Ya, saudara-saudari, tentu saja kita diajak untuk pelan-pelan masuk membangun jembatan itu. Kalau kita lihat saudara-saudari, bacaan pertama, bacaan Injil, dan juga bacaan kedua itu memiliki satu benang merah. Bacaan pertama mengajak kita melihat bagaimana orang itu yang seperti tanaman yang subur, dia dekat di tepi air. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ada di padang belantara itu. Pasti dia akan terkutuk dan celaka. Karena walaupun dia musim hujan akan kepanasan, walaupun dia sudah berusaha akarnya menembus tanah, tetapi tidak akan berhasil. Tetapi pohon yang ada di tepi
air itu dia pasti akan berbuah. Musim kering tidak akan membuat dia mati. Akarnya menyentuh pada air. Ini adalah gambaran dari orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa ya? Yaitu logikanya berbeda sekali dengan logika kita di dunia ini. Logika yang mereka pikirkan atau yang Tuhan Yesus pikirkan itu sangat berbeda dengan kita. Bagaimana kita bisa memahaminya itu? Nah, kita masuk lagi pada bacaan Injil juga. Ukuran yang disampaikan Yesus bahagia dan celaka itu sangat jauh daripada kita semua. Kalau kita pastikan nggak mungkin orang yang punya kekayaan bisa celaka, kelaparan dan juga susah. Tetapi di sini berbahagialah yang kaya. Ini maksudnya apa? Ukurannya apa yang dipakai ini? Saudara-saudari, ukurannya sebenarnya bukan soal kaya, bukan soal miskin, bukan karena uang itu, tetapi ukuran yang dipakai di sini adalah ukuran yang jelas-jelas mau ditunjukkan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti walaupun dia dalam keadaan susah, celaka, miskin, dan juga berduka cita, orang ini jangan takut. Tuhan itu ada di sampingnya, Tuhan itu ada di dekatnya. Jadi percayalah pada Tuhan, maksudnya begitu. Bagi orang-orang yang punya kekayaan, yang makmur hidupnya, nah Yesus menyindir orang banyak yang ada di situ. Maksudnya adalah banyak di antara mereka juga yang datang itu karena kalau butuh. Nah itu. Di sini kan banyak orang datang dari segala macam tempat itu karena ingin disembuhkan oleh Yesus, ingin mendapatkan mukjizat. Setelah itu selesai. Maksudnya orang yang sudah cukup harus tetap mengandalkan Tuhan. Orang yang sudah baik harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan dari apa yang ada dalam dunia ini. Mengandalkan Tuhan. Nah saudara-saudari terkasih, kalau kita masuk ke dalam lagi untuk bisa menganalogikan ini, Yesus sering mengajak kepada kita untuk melihat anak kecil. Mengandalkan Tuhan itu seperti anak kecil, bukan orang dewasa ya. Kalau anak kecil itu saudara-saudari, itu kan pasti dia nggak perlu yang namanya berpikir keras, ya, berpikir keras untuk mencari makan. Dia cukup menangis saja, cukup minta makan, orang tuanya akan berusaha keras untuk memberikan dia makanan. Dia butuh apa, orang tuanya akan berusaha dengan keras untuk mendapatkan dia yang terbaik dalam hidupnya. Dia kan gak berpikir keras untuk mencari makanan, minuman, pendidikan, enggak. Kecuali nanti dewasa. Nah Yesus berkali-kali mengajarkan kita, Allah itu Bapa kita. Kita itu seperti anak kecil. Nah kalau menggantungkan diri pada Tuhan, maksudnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya apa-apa harus bertanya kepada Tuhan. Apa-apa harus minta kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan mengandalkan yang lain. Nah ini yang mau dituju sebenarnya. Jadi bukan soal ukuran harta banyak dan tidak. Tetapi ukurannya adalah apakah kita mengandalkan Tuhan atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti anak kecil itu. Yang tidak perlu dia itu berpikir keras, sudah pasti dia akan mendapatkan jaminan itu. Kepercayaan dan menggantungkan diri seperti itu, zaman sekarang susah sekali saudara-saudari. Kenapa? Karena kita pasti akan tergoda oleh tawaran dunia tadi, yang macam-macam tadi. Nah saudara-saudari terkasih, bukan berarti kita tidak perlu yang namanya harta dan juga segala macam materi untuk dalam kehidupan dunia. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana saudara-saudari atau kita semua diajak untuk bisa menggantungkan diri ke situ. Contoh yang paling jelas adalah yang paling mudah. Kalau saudara-saudari atau saya juga pernah punya pengalaman, saya tidak pernah bisa belajar masak ya. Dari saya SD sampai dengan SMP saya dimasakin sama orang tua saya, tinggal makan. Dari SMP sampai SMA dimasakin oleh ibu dapur di asrama seminari. Dari kuliah sampai dengan jadi pastor dimasakin lagi sama ibu dapur di asrama juga seminari tinggi. Nah ketika saya ke Papua, ke pedalaman, ke hutan, siapa yang memasakin? Harus masak sendiri, ya kan? Belajar sendiri, makannya ubi lagi, ubi bakar lagi, ubi rebus, ubi lagi, bosen. Mau makan nasi goreng. Di mana nasi goreng?
di kota. Jaraknya berapa? 180 kilo. Waduh, gak bisa. Masak sendiri. Saya buka-buka bacaan-bacaan, majalah-majalah, koran-koran. Masak nasi goreng yang enak. Dikasih tahu bumbunya ini. Apa aja? Biasa kalau masak nasi goreng itu ada bawang putih, bawang merah, apalagi? Cabai, ada apa lagi? Garam. Ada apa lagi? Nasi ya, jangan lupa nasinya ya. Pokoknya bumbunya sudah lengkap. Saya lalu kemudian menggorengnya. Lalu kemudian warna dalam majalah itu dengan warna yang ada di tempat saya beda. Yang satu coklat kenikmatan, yang satu lagi hitam, penuh dengan duka cita itu. Warnanya hitam. Ya. Jadi kok jadi warnanya hitam, kenapa? Ternyata bumbunya udah gosong duluan. Karena saya goreng dulu bumbunya sampai ini baru nasinya yang lama, lalu kemudian jadinya hitam semua. Enggak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Saya lagi hari kedua belajar lagi. Ya. Wah ini kayaknya ada yang salah. Lalu kemudian saya masak lagi. Warnanya juga sama, tidak kecoklat-coklatan yang nikmat itu, tidak juga kehitam-hitaman. Saya makan, masih tetap asam rasanya. Wah ini salah bumbu lagi. Coba lagi, nggak berhasil. Akhirnya saya tanya pada ahlinya yang masak nasi goreng. Siapa yang ahlinya yang saya kenal? Saya menelpon, karena di telepon di situ nggak bisa, di pedalaman harus berjalan. Kira-kira 30 menit naik motor, lika-liku, turun naik gunung, sungai, dilewatin. Cari tempat, saudara-saudari yang ada sinyalnya. Geser sedikit sinyalnya mati, geser ke kanan juga sinyalnya mati, tengah-tengah. Telepon. Yang saya telepon adalah ibu saya. Ibu saya kaget, di telepon sangkanya saya ada apa di pedalaman. Gak taunya, "Mah gimana cara masak nasi goreng?" Kaget dia. "Oh ya begini, sampai pulsa saya habis, saya catatin semua." Akhirnya saya coba itu yang dinasihatkan itu, saya masak semua. Wah, kok warnanya pas. Ya, rasanya saya lihat, wah rasanya nggak asin lagi, nggak asam lagi, pas. Oh ya kayak begini. Jadi saya bisa masak nasi goreng karena konsultasi dulu pada yang bisa masak nasi goreng. Dan akhirnya saya bisa masak nasi goreng. Tapi sekarang saya tidak mau masak nasi goreng karena ada nasi goreng lebih enak di depan sana. Nah, jadi pengalaman saya mengatakan demikian. Masak aja itu butuh konsultasi pada yang bisa. Ya. Apalagi untuk kehidupan. Orang itu hidup pasti butuh yang namanya jalan yang harus ditempuh itu. Berkonsultasi pada yang pintar tentang kehidupan. Siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu yang pintar, yang menciptakan kita. Maka ya berkonsultasi pada yang pintar itu, yang pada yang ahli. Orang mau membuat bangunan, pasti dia akan mencari tukang. Orang mau membuat apa, sesuai dengan keahlian yang dimiliki itu, akan dicari. Nggak mungkin dia coba-coba terus. Nah saudara-saudari, hal yang sederhana saja kita tahu untuk berkonsultasi kepada yang ahli. Maka dalam kehidupan ini, kita harus berkonsultasi pada yang ahli itu, yaitu Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan itu tadi seperti itu. Bertanya terus kepada Tuhan. Bertanya kepada yang ahlinya. Kalau manusia itu ditanya terus-terusan bumbu nasi goreng seperti apa, pasti bosan marah. Tapi Tuhan tidak pernah marah. Kita bertanya terus tiap hari, tidak pernah marah. Nah inilah yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Mengandalkan Tuhan seperti yang tadi digambarkan, yaitu bertanyalah terus setiap hari kepada Tuhan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan pada saat di tengah-tengah ketika kita mentok, sudah rencananya hancur, gagal, baru bertanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan terus tiap hari dalam kehidupan kita. Lalu kemudian adalah dengarkan Tuhan itu setelah kita sudah bertanya kepada Tuhan dan kemudian dengarkan Tuhan itu sendiri. Nah saudara-saudari, mendengarkan Tuhan itu kadang-kadang juga susah seperti anak kecil. Orang tuanya bilang jangan kamu main hujan-hujanan di luar, nanti sakit. Anak kecil itu tidak akan dengar itu. Kan yang sedang adalah main hujan-hujanan, senang bermain air di luar. Kok nggak boleh? Ya itu nggak suka. Dan kadang-kadang Tuhan juga mengingatkan kita seperti itu. Jangan begini, Tuhan ini saya senang begini. Tetapi kita kan seperti anak kecil itu yang tidak tahu. Ketika Tuhan itu menggeret, ketika bapak itu menggeret anaknya ke rumah, anaknya nangis.
tetapi besoknya dia nggak sakit. Nah, kadang-kadang cara Tuhan seperti itu, mendengarkan Tuhan seperti itu, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita dipaksa untuk begitu, dan kita selamat. Nah, saudara-saudari, mendengarkan Tuhan itu, mengandalkan Tuhan dan mendengarkan Tuhan, suatu seni dalam iman kita yang perlu kita lakukan setiap hari. Maka semoga apa yang disabdakan ini menjadi fakta, kita mampu untuk bisa bertanya pada yang ahli untuk kehidupan kita setiap hari. Dan kita mendengarkan suaranya walaupun kita tidak suka untuk melakukannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.